Jangan mengikuti jin yang ada dalam diri kamu. Dia ingin kamu menjadi pengikutnya. Sadar, jangan. Diam. Nggak gitu juga sih harusnya. Tapi tadi dia mau mengaku itu ada captionnya itu. Apa itu? Mau baca Quran tapi scrolling lebih asik. Oh, lebih asik Jadi yang nonton. menggoda bukan jin, HP-nya sendiri. Ini Masya Allah. Apalagi kalau lagi baca Quran, itu dari handphone. Betul. Nah itu ada notifikasi, tring. Aduh ini reseh banget mengganggu ya. Benar. Nah ini Masya Allah. Nah ini Ustaz Syam, kita lanjut tadi pertanyaan sebelum iklan ya. Kalau kita susah konsentrasi pas baca Al-Quran, dan kita tiba-tiba yang harusnya biasanya lancar jadi salah-salah. Pertanyaannya, apakah itu karena diganggu sama jin? Atau dia mungkin bacanya udah kebanyakan, lelah matanya jadi ngantuk. Silakan penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Makasih Bang Fadli, tabe guruku Ustaz Bani, Ustaz Maulana, para jamaah, para alim ulama yang belakang Allah Subhanahu wa taala, para ahlul Quran yang insya Allah istiqomah baca Qurannya, keluar Ramadan masih lanjut baca Qurannya, mudah-mudahan istiqomah sampai husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tapi baca Quran diganggu, makanya dalam Al-Quran disebutkan, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Kata Allah dalam Al-Quran, kalau baca Quran itu maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka setiap mau baca ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setiap mau ngaji, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu atau bismillah, Bu? Kalau mau baca Quran tuh a'udzu atau bismillah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau awal surah pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Karena awal surah. Tapi kalau tengah-tengah surah boleh pakai bismillah, boleh juga tidak pakai bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahus Samad. Karena kenapa? Membedakan awal surah dengan pertengahan surah. Apalagi kalau bacanya surah At-Taubah. Surah At-Taubah tidak pakai Al-Basmalah, tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian apakah jin itu bisa mengganggu konsentrasi? Bisa, sehingga bertawud. Bolehkah orang tawud di tengah-tengah baca Quran? Boleh. Kalau lagi di tengah-tengah baru datang gangguannya nih, oh ada aja kepikiran, boleh tawud lagi supaya terhindar lagi. Apalagi di tengah baca Quran lalu tiba-tiba ada ngobrolnya, atau tadi kata Bang Fadli pakai handphone baca Qurannya, oh balas dulu satu ayat, satu chatting nih, balas dulu, setelah balas ta'awudz lagi baru lanjut baca Quran. Karena kalau tidak ta'awudz lagi maka selalu akan datang gangguan itu. Gangguan dari mana? Dari syaitan. Nah, setan itu juga dari golongan jin, ada minal jinnati wan nas. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar konsentrasi? Sudah lewat nih gangguan jin, bisa hilang dengan baca ta'awudz. Kehilangkan lagi gangguan jin dengan apa? Dengan menjaga adab-adab baca Al-Quran. Ibu, baca Quran nyari apa sih? Kalau cuma nyari khatam, nggak usah perhatiin adabnya. Ada orang kalau ngejar khatam, makanya ada orang maksa baca Quran walaupun lagi haid. Ada orang maksa baca Quran sambil tidak nutup aurat, ada. Memang boleh maksa baca Quran tidak menghadap kiblat, tapi kita baca Quran bukan mengejar khatamnya. Kita baca Al-Quran karena pengen Al-Quran itu mengubah hidup kita, ada manfaatnya bagi diri kita. Sehingga kalau pengen ada manfaatnya Quran itu, jagalah adabnya, jaga wudhunya, kemudian pakaiannya menutup aurat, kemudian menghadap kiblat, sesekali tadabbur Al-Quran. Karena kenapa tadabbur itu penting? Karena kadangkala gangguannya bukan di awal baca, bukan ketika membaca Quran, tapi gangguannya setelah baca Quran. Setelah baca Quran, update status dong. Hari pertama Ramadan juz 1. Hari kedua Ramadan juz 2. Supaya apa? Digoda sama jin, digoda sama syaitan, supaya merasa bangga di hadapan manusia, bukan bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka konsentrasi bisa datang kalau dengan menjaga adab-adab baca Al-Quran. Godaan ada, tetap ada godaan itu, sehingga kita diajarkan berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Makasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam. Bang Tepuk Fadli. tangan buat Ustaz Syam. Nih kita lanjut nih. Ngomongin bicara
masalah tentang sosial media. Iya. Nah, sekarang kan ngaji ini bisa ya, belajar lewat sosial media. Kayak ada sahabat kita, guru kita Bunda Tuti, dia tuh ngajar di sosial media, Iya. bacaan Al-Quran. Ini Masya Allah luar Bagus biasa. loh. Nah pertanyaannya, ada yang bilang gini, kalau belajar itu harus ada gurunya. Nggak bisa tuh kalau nggak ada gurunya. Ntar kalau nggak ada gurunya adalah setan. Jin nyusup jadi guru kita. Lah kan kalau misalnya sosial media ada gurunya juga. Atau bagaimana baiknya mau izin penjelasannya Ustadz? Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Dengarin baik-baik. Mohon maaf tanpa menggurui, izin Sasbari dan Sasam. Bahwa tidak boleh orang belajar agama tanpa guru. Barang siapa yang belajar agama tanpa guru, maka bisa jadi setan gurunya. Karena kita harus punya sanad. Dari mana gurunya? Siapa gurunya? Siapa? Maka belajarlah. Coba. Apa perbedaan belajar pengajian ada guru dengan di handphone? Ada bedanya, Bu? Ada. Apa bedanya? Perbedaannya kalau kita mengaji, pengajian ada guru di depan, pasti ibu sopan, beradab. Tapi kalau ibu dengerin handphone ceramah, pasti gini. Tidur-tiduran, tidak pakai jilbab. Itu bedanya. Maka tataplah wajah guru, karena guru itu pernah menatap wajah gurunya. Gurunya 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 pernah menatap wajah sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi pernah menatap wajah Nabi. Sentuhlah guru, tangannya, cium tangannya. Karena tangan itu pernah menyentuh tangan gurunya. Tangan gurunya pernah menyentuh tangan gurunya. Tangan gurunya pernah menyentuh tangan gurunya. Tangan gurunya pernah menyentuh sahabat. Sahabat pernah menyentuh tangan Nabi. Berkesinambungan. Maka kalau ada yang bertanya, ada orang belajar sama jin? Tunggu dulu. Hati-hati. Karena jin itu bisa menyerupai. Saya gurumu. Tuh. Bisa menyerupai. Hati-hati. Dan bisa jadi tipu muslihat. Bisa jadi tipu muslihat. Dan nih, hindari interaksi sama jin. Hindari interaksi. Karena bisa jadi menyesatkan. Atau caranya, kalau jin muslim tidak akan mengganggu, dia sibuk dengan ibadah. Dia sibuk. Betul tidak? Apalagi, mohon maaf tanpa menggurui, ada jin karim. Yang jin yang tahu suaranya mirip. Dia baru meninggal. Oh, astagfirullah. Kenapa aku melihat dia? Bukan dia, dianya lagi dikubur. Yang kau lihat itu jin karimnya. Karena dia lagi ditanya dikubur. Yang kau lihat itu bukan arwahnya, jin karimnya. Korin. Korin. Karim ada tetangganya ibu itu tadi dia bilang. Itu tetangga aku, Karim. Jadi, bisa jadi di sekitar kita ada jin. Bisa jadi. Dan mudah-mudahan mereka kagum dengan pengajian kita. Amin. Amin. Dan kita tetap baik sangka. Tapi sebaiknya kita tetap waspada. Karena dia bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat dia. Maka pada saat kita ada wudhu, dia tidak bisa melihat kita. Setan tidak bisa melihat kita pada saat kita ada wudhu. Kalau ada wudhunya. Karena ada malaikat yang menjaga kita pada saat kita ada wudhu. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Oke, kita lanjut lagi buat jamaah Islam yang dirahmati Allah. Waktunya kita kasih kesempatan jamaah buat bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Dari sini Ibu boleh izin. Masya Allah, boleh maju ke depan Ibu. Maaf punten. Pernah ada pengalaman lihat jin? Enggak sih, alhamdulillah. Jangan Aman, Ibu ya. aman. Jangan, ya. Ya, Ibu silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam saya Ibu Ima warahmatullahi dari wabarakatuh. Kabupaten Subang. Dari mana Ibu namanya? Dari Ibu Ima Ibu Ima dari dari? IPI Kabupaten Subang. Oke, Ibu tepuk tangan buat Ibu panjangnya. Ima. Ima Nugraha. Ima Nugraha. Mau nanya sama siapa Ibu Ima Nugraha? Ustaz. Ustadz Bani. Iya, maaf yang Maaf ya, dipanggil Ustadz. duduk. Iya, silakan Ustadz Bani. Cucu saya tiba-tiba bisa baca
surat Al-Quran yang pendek-pendek. Tapi belum pernah ngajarin. Belum pernah diajarin. Iya. Tahu-tahu dia bisa gitu. Ya, katanya diajarin sama teman. Apa itu diajarin jin, Oh, Ustaz? temannya. Sedang, Temannya. ya, di teman. Dia berteman sama jin. Temenan sama jin. Ya apa diajarin jangan-jangan. sama Jangan-jangan jin diajarin gitu. sama jin gitu maksudnya Ustaz Bani. Karena nggak pernah ada yang ngajarin. Oh, Iya, nggak ngajarin sedangkan ya. cucu kan masih suci, belum bisa membedakan gitu. Oh, Begitu yang mana manusia, yang mana jin gitu ya. Iya. Langsung kalau gitu dijawab Ustaz Bani. Sekian pertanyaan Iya, saya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, Masya Allah, terima kasih banyak. Silakan Ustaz Bani. Mohon izin guru-guru kami, Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Padi dan guru-guru kami dimanapun berada. Wallahu alam, sependek pengetahuan kami yang sangat terbatas, yang kami ketahui adalah jin yang belajar kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya jin belajar kepada manusia, bukan manusia belajar kepada jin. Maka kita lihat kalau ayatnya, tadi surat Al-Jin juga dibahas oleh guru kita, dan surat Al-Ahqaf ayat 29 dan seterusnya. Wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an. Ingatlah ketika kami arahkan, kami giring sekelompok bangsa jin, yastami'unal Qur'an, mereka mendengarkan bacaan Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika mereka datang ke Nabi, Nabi lagi baca Quran, mereka bilang sama temannya, diam, dengarkan. Masya Allah. Jadi kalau ada orang dibacakan Quran dia nggak mau dengerin, lebih buruk daripada jin. Jin aja kalau kita baca Quran dia dengerin tuh. Falamma qudiya, setelah selesai Nabi membaca, wallau ila qaumihim munzirin, maka mereka pergi kepada kaumnya memberikan peringatan. Ayat ini menjelaskan kepada kita, para ahli tafsir mengatakan ada sekelompok bangsa jin, pertama datang hanya mendengarkan, Nabi nggak tahu. Yang kedua, datang dan memang Nabi SAW diberikan wahyu oleh Allah. Ini ada sekelompok bangsa jin datang pengen belajar Quran. Maka artinya bangsa jin yang belajar kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lalu misalnya ada orang ini belajar dari jin, benar apa enggak? Wallahu alam. Tapi cucu saya Ustaz, dia tahu-tahu hafal surat-surat tertentu yang kami tidak mengajarkan. Dan dia juga belum ngaji keluar. Dia di rumah, kok bisa dia hafal surat itu? Wallahu alam. Mungkin pertama dia memiliki kecerdasan audio visual. Dia mungkin dengar lewat handphone. Mungkin dia dengar ada orang membaca. Mungkin dia dengar neneknya nyetel Islam itu indah. Di situ kemudian Ustaz Syam membaca Al-Quran. Dia dengar langsung hafal. Ada yang begitu karena masih suci. Wallahu alam. Atau boleh jadi memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada orang-orang tertentu. Misalnya ada cerita di sebuah wilayah di Afrika sana, dia tinggal di lingkungan yang non muslim, terlahir langsung hafal Quran dan bisa bahasa Arab. Ini adalah sesuatu yang mustahil terjadi, tapi itu terjadi. Bisa saja Allah berikan ilmu yang disebut dengan ilmu laduni. Tapi ini disebabkan karena ketakwaan orang tuanya. Kata Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan ajarkan kepada kalian. Boleh jadi neneknya yang rajin ke pengajian ibu, boleh jadi kakeknya, boleh jadi bapaknya, boleh jadi ibunya rajin ke majelis ta'lim, rajin melakukan amal-amal kebaikan, Allah ajarkan kepada cucunya itu. Tapi Allah yang mengajarkan, bukan jin. Maka jangan sampai salah paham nanti, anak saya mudah-mudahan ada jin yang baik ngajarin anak saya. Karena tadi kata Ustaz Maulana, kalau dia jin muslim yang baik tidak ada waktu untuk bercengkrama, untuk mengajarkan manusia. Dia sibuk dengan ibadahnya. Jadi kalau ada jin yang ngajarin, tandanya mohon maaf, itu adalah jin yang nggak benar, yang ujungnya menyesatkan. Terima kasih banyak Ustadz Bani. Sama-sama. Tepuk tangan Pak Ustadz Bani. Satu lagi kita kasih kesempatan yang mau bertanya, boleh silakan angkat tangannya. Masih ada dari sini Ibu, boleh izin Ibu. Masya Allah, silakan Bu. Ke tengah-tengah, perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nunung Nuryamah dari MTP IPHI Subang. Tepuk tangan buat Ibu Aja Nunung ya. Pertanyaannya mau nanya sama siapa Ibu? Ustaz Maulana. Ustadz Maulana, boleh. Masya Allah. Njot-njotan. Gini Ustaz, seandainya kita nyalain murotal di rumah. Nyalain murotol di rumah. Ya, murotal. apa benar itu jin-jin itu pada kumpul? Apa itu perdananya baik atau buruk? Kalau kita nyalain itu murotal di rumah,
katanya apa benar jin itu pada kumpul. Kalau jin pada kumpul, Bu. Nyetel itu murotal itu murotal apa layar tancap pada kumpul? Ya apa itu pertanyaannya baik atau buruk iya. gitu. Ada maksud dua saya. ya? Iya. Bagus. Oke, itu aja Ibu. Baik atau Ya. buruk kalau pada saat menyetel murotal tiba-tiba ada suara-suara Rame. Iya, iya, Ya, iya. itu aja, Makasih Ibu. ya atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu, Masya Allah, silakan dijawab. Sasmani dan Sasam. Ada dua. Apakah ketika menyetel muratal Quran tiba-tiba ada dua? Apakah baik atau buruk? Jawabannya tunggu dulu. Kalau baik berarti hidayah. Ada hidayah. Di sekitar kita ada jin. Karena jin lebih duluan ada di bumi. Kemudian dibantai oleh iblis dengan bala tentara untuk Azazil untuk membantai jin-jin yang tidak taat kepada Allah. Musnahkan saja. Maka ada yang lari ke bukit, ke lembah, ada lari ke sana, ada masuk ke lautan. Malah ada yang tinggal. Maka sekarang mereka berkembang biak. Dan ada yang tinggal di rumah-rumah manusia, di atapnya, di kamar mandi. Makanya waktu datang Nabi Adam alaihissalam ada dua perjanjian. Kalau membaca basmalah maka itu masuk pada diri kita. Tapi kalau tidak maka dia yang makan. Makanya sebaiknya kita makan baca basmalah. Pertanyaannya, satu dapat hidayah, dua bisa jadi itu gangguan. Model gangguan. Jadi mohon maaf tanpa menggurui, dengerin baik-baik. Nih. Maka yang harus kita lakukan adalah tetap melanjutkan pembacaan Al-Quran kita dengan beradab. Dengan apa, Bu? Beradab. Allah tersinggung kepada orang yang baca Quran, sambil baca Quran dia ngobrol. Sebaiknya selesaiin bacaan sampai adat ain-ain itu, atau selesaiin satu surah baru ya sadaqallahul azim, baru ngobrol. Kenapa? Karena seakan-akan Allah lagi ngobrol sama kita, tapi wajah kita kemana-mana. Sopan gak itu? Gak sopan. Maka pembacaan Quran yang paling bagus di jam 3 atau setengah 3 ke jam 3. Jam 2 sampai setengah 3 dini hari kita sholat. 2 sampai 2.30 kita ngaji. Dan jam 3 sampai setengah 4 kita zikir. Itu paling bagus. Setengah 4 sampai jam 4 sahur. Itu 2 jam itu kita gunakan bermunajat kepada Allah. Nah, seru kan pembahasannya? Nah, ada info menarik lagi nih yang lebih seru banget. Mau tahu infonya? Silakan Mas Pak.